Halo Ngominers, apa kabar? Wih, kita berjumpa lagi di konten pilihan Sultan. Nah, konten pilihan Sultan kali ini topiknya adalah siapakah kiper terbaik Inter? Tentunya ini pilihan Sultan. Ada Pagliuca, Toldo, Julio Cesar dan sebagainya. Langsung saja. Pilihan itu tiga besarnya ada Pagliuca 1,8%, kemudian Toldo 31,1% dan di puncak adalah Julio Cesar dengan perolehan yang tidak terkejar tampaknya 65,6%. Ini jelas bukan kebetulan ya, karena Julio Cesar ini memang aku sangat setuju. Walaupun dia sempat menjadi bayang-bayangnya seorang Dida di timnas Brazil, dan dia juga tidak sempat mencicipi World Cup bersama Brazil, tapi bersama Inter, one of the best memang, if not the best. Kalau menurutku sih pribadi ini the best. Dia itu adalah kiper yang sangat terkenal dengan refleks yang sangat cepat, kemampuan membaca serangan yang sangat bagus, dan juga kemampuan dia dalam mengorganisir lini pertahanan itu juga sangat bagus, sehingga back-back Inter itu tenang, mereka tahu harus kemana, bahkan tidak perlu misalnya lagi ngejar ke sini, nggak perlu ngelihat ke belakang ada siapa karena udah dikasih tahu sama Julio Cesar. Oke, kita simak biodatanya sedikit ya. Julio Cesar ini lahir tanggal 3 September 1979. Dia dieja yang betul itu sebenarnya bukan Julio tapi Julius Cesar, itu ejaan Portugis. Nah, dia menghabiskan 7 tahun di Inter Milan, di mana dia memenangkan 5 Scudetto. Wah, sepertinya kiper di Inter yang paling banyak memenangkan Scudetto ini ya Julio Cesar. Kalau di zaman-zaman tahun nggak enak, kayaknya nggak ada yang sampai 5 Scudetto. Apalagi Scudettonya ini kan datangnya berturut-turut kan, kalau aku nggak salah ingat, dari zaman Mancini. Kemudian habisnya Mancini, Jose Mourinho juga kan. So, kenapa? Pertama kan kita bahas dulu kenapa Inter tertarik mendatangkan Julio Cesar. Inter membeli dia dari liga antah berantah lah ya, Liga Brazil. Nah, ini tidak lain tidak bukan karena style of play dia yang cukup unik. Sebelum Onana memainkan bola tak-tok ikut gocek-gocek, ini Julio Cesar sudah duluan. Walaupun ya dia bukan yang pertama. Sebelum Julio Cesar kan ada siapa namanya, Rene Higuita, kemudian Chilaver dan sebagainya. Pernah aku bikin konten tentang kiper-kiper yang hebat ini. Tapi jelas Cesar itu adalah salah satu kiper yang sangat skillful di kakinya ya, mungkin namanya darah Brazilnya kan. Dia itu juga well rounded. Aku sudah sebut soal refleks dia bagus. Dia bisa menguasai lini pertahanan, memberi komando dengan sangat baik. Juga punya atletisme atau kemampuan atletik yang sangat baik. Dia punya selain refleks, kemudian selain skill yang aku bilang, dia juga punya akselerasi yang ini jarang dimiliki oleh kiper, yang ya di atas rata-rata goalkeeper, sehingga ketika dia keluar dari sarangnya untuk ada bola, misalnya bola true pass, dia keluar mau menghajar bola itu, dia berani adu sprint dengan striker atau pemain lawan yang menyerang. Nah, ini yang membuat Inter tertarik untuk mendatangkan Julio Cesar. Nah, tapi ada lagi hal yang unik. Sebenarnya Julio Cesar ini pernah gigit jari juga gara-gara sok-sok skillful itu. Jadi dalam pertandingan Flamengo melawan Fluminense itu, Flamengo sudah ketinggalan 4-0. Nah, pada menit keberapa itu dia melakukan penyelamatan, bolanya sudah dikuasai, alih-alih mengoper bola, itu bola di drop, kemudian digocek sama dia, didribble sama dia, dan dia berhasil melewati beberapa pemain itu, 2 atau 3 pemain, sebelum akhirnya karena maruk, bolanya direbut oleh Zé Carlos namanya, dan kemudian banyak yang mengecam dia lah. Bayangkan udah ketinggalan, lagi sok-sok bergaya lagi kan, sampai-sampai pelatihnya itu namanya Evaristo de Macedo itu bilang dia idiot. Cuman ya ini kan kesalahan yang bukan menggambarkan keseluruhan dari kemampuan Julio Cesar kan. Nah, kemudian keunikan kedua adalah, kalau kawan-kawan mungkin ada yang ingat ketika itu,
ketika Julio Cesar dibeli Inter itu nggak langsung dimainkan ke Inter, melainkan dia itu ditaruh di Chievo dulu. Itu di Januari 2005. Nah, ini karena ada regulasi di Serie A bahwa ada batas maksimal pemain non Eropa yang datang dari luar Liga Italia, sehingga pada saat itu kita masih punya banyak pemain non Eropa. Ya dia belum bisa join Inter, akhirnya ya udah ada perjanjian antara Inter dengan Chievo, dia di Chievo dulu. Barulah pada akhirnya di Juli 2005 Julio Cesar pindah secara resmi ke Inter. Itu harganya murah banget, 2,45 juta. Murah banget, sekelas Julio Cesar loh. Julio Cesar di Inter itu dari debut dia bagus, kemudian performa dia di Inter juga rata-rata bagus, walaupun ada di akhir-akhir itu dia sempat cedera banyak dan kemudian di akhirnya meninggalkan Inter, tapi kita akan bahas nanti. Nah, tentu saja yang paling menarik selama dia di Inter adalah musim treble winner, dan jelas tanpa diragukan lagi Julio Cesar ini adalah salah satu elemen terpenting dalam keberhasilan Inter meraih treble winner. Ya kalau bukan dia kipernya, wih ngerinya Pak. Nah, saking hebatnya Julio Cesar di Inter itu musim 2009 itu tepatnya pada 1 Desember dia dinominasikan sebagai salah satu kandidat peraih Ballon d'Or. Itu dia finish di peringkat 21. Nah, yang paling di antara banyak penyelamatan penyelamatan Julio Cesar ketika membela Inter di musim treble itu adalah salah satunya ketika dia berhasil memblok tendangan dari Messi yang dia sendiri bilang bahwa ini adalah sebuah aksi penyelamatan yang mendefinisikan karir saya. Maksudnya kalau mau lihat bagaimana kemampuan saya, lihat penyelamatan itu gitu loh. Dan pada saat Inter meraih Coppa Italia lawan Roma juga dia melakukan banyak sekali penyelamatan penting. Kemudian sepanjang babak 16 besar itu juga lawan Chelsea, kemudian lawan Barcelona, kemudian lawan Bayern Munchen juga di final. Itu kan luar biasa. Saking luar biasanya sampai-sampai aku berpikir bahwa kalau saja waktu itu kiper Inter bukan Julio Cesar, mungkin belum tentu Inter bisa meraih treble winner. Karena aku sempat bilang kan, salah satu elemen penentu yang bisa menjadi pembeda itu adalah kiper. Ketika pertandingan stuck, berjalan seimbang, kualitas seorang kiper itu bisa menjadi faktor pembeda. Misalnya sama-sama membukukan shot on target 3, tapi yang satu gagal melakukan penyelamatan, yang satu tiga-tiganya bisa dia tepis, ya menang kan jadinya. Kayak gitu bro. Kalau dari segi prestasi aku sebutin aja biar ini, selama dia di Inter dia meraih juara Serie A atau Scudetto dari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, kemudian puncaknya 2009-2010 treble winner. Gila nggak tuh? Kemudian itu sudah 5 kan, 5. Kemudian Coppa Italia dia dapat musim 2005-2006, 2009-2010, kemudian 2010-2011. Sudah 8 prestasi dia. Kemudian Super Coppa Italiana dia dapat lagi musim 2005, 2006, 2008, 2010. Berapa itu? 8 tambah 4 udah 12. Kemudian Champions League 2009-2010 berapa? 12 jadinya. Bener gak hitung-hitungan? Kok aku jadi bingung sendiri. Dan terakhir FIFA World Cup, FIFA Club World Cup ini adalah ya trofi terakhir Inter sebelum nyungsep ke Dark Era ya. Kalau kawan-kawan, aku gak boleh bahas Dark Era itu lagi. Karena sangat menyakitkan. Nah, yang agak disayangkan adalah pada akhirnya Julio Cesar meninggalkan Inter pada 31 Juli. Bukan 31 Juli, maksudnya di tahun 2012. Nah, di 31 Juli itu dia akhirnya mengutarakan niatnya untuk meninggalkan Inter. Dia berkata bahwa ini adalah 7 tahun yang sangat indah dan sangat sukses, tapi dalam beberapa hari ke depan petualanganku bersama jersey Inter, seragam Inter akan berakhir. Saya ingin berterima kasih kepada semua fans untuk dukungan yang kalian berikan.
Dan saya harap kalian akan mendapatkan sukses lebih banyak lagi untuk dinikmati. Nah, mungkin kawan-kawan banyak yang tidak tahu kenapa Julius Caesar meninggalkan Inter ya, karena waktu itu kan, kita lagi memasuki dark era, punya kiper bagus kok malah ditinggal. Nah, itu ya gara-gara Inter sendiri, karena ada keinginan dari Inter untuk mengurangi gajinya Julius Caesar. Nah, dari pernyataan resminya Caesar, dia bilang bahwa tidak ada pemain di situasi saya yang akan melakukan itu, karena ya kontrak saya ini dan saya mainnya masih bagus, itu gitulah intinya. Dan akhirnya terpaksalah Julius Caesar meninggalkan Inter. Nah, dari Inter dia sempat pindah ke Park Rangers di Liga Premier, kemudian sempat juga ke Toronto, sempat dipinjamkan, kemudian sempat ke Benfica, sebelum akhirnya dia balik ke Flamengo. Di Flamengo itu cuma berapa? Cuma 3 bulan kalau nggak salah. Itu lebih ke simbolis saja. Itu pun dia dibayar dengan jumlah gaji yang sangat rendah, sekedar biar ini saja, sekedar biar kontrak profesionalnya itu terpenuhi, karena yang namanya kontrak profesional ya ada yang memberikan jasa, ada yang memberikan uang, kan begitu. Bro. Nah, itu tadi ulasanku tentang Julius Caesar, kiper yang menurutku kiper terbaik dalam sejarah Inter. Tentu saja aku tidak bisa membandingkan dengan kiper-kiper yang lebih dulu lagi, tapi at least dari segi prestasi dengan 5 Scudetto, 4 Supercoppa dan sebagainya, biar nggak salah hitung nanti, wah beli hitung-hitungannya salah. Pokoknya banyak banget lah. Terima kasih banyak buat pilihan Sultan yang memungkinkan konten ini bisa dibuat. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.